Adapun 5 materi yang akan dibahas, yang pertama, apa sebenarnya yang didesain atau dirancang dalam mata kuliah desain pembelajaran. Yang kedua, secara teori, mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal harus menguasai teori belajar dan teori pembelajaran. Yang ketiga, dampak yang timbul apabila mengabaikan aspek identifikasi kebutuhan pelajaran, identifikasi karakteristik peserta didik, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, 2 teori belajar dan pembelajaran yang relevan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan sebagai calon guru. Dan yang terakhir, apa manfaat dan pentingnya dalam mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Kita akan membahas materi yang pertama, apa sebenarnya yang didesain atau dirancang dalam mata kuliah desain pembelajaran. Menurut saya, dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang didesain atau dirancang adalah program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran. Yang kedua di sini ada secara teori, mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal harus menguasai teori belajar dan teori pembelajaran. Menurut saya pribadi, karena menurut saya dalam mata kuliah desain pembelajaran kita akan mendesain atau merancang program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran, sehingga perlu menguasai teori belajar dan teori pembelajaran sebagai dasar yang perlu diketahui untuk memudahkan dalam mendesain pembelajaran dalam satu semester. Adapun materi yang ketiga yaitu dampak yang timbul apabila mengabaikan aspek identifikasi kebutuhan pembelajaran, identifikasi karakteristik peserta didik, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Di sini jawaban saya yaitu dalam desain pembelajaran yang didesain atau dirancang akan sia-sia bila tidak disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, materinya yaitu 2 teori belajar dan pembelajaran yang relevan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan sebagai calon guru. Menurut saya, 2 teori belajar dan pembelajaran yang relevan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan sebagai calon guru yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Karena di teori behavioristik berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Aliran belajar mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Di dalam teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang penting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Sedangkan di teori kognitif, belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Yang terakhir, kita akan membahas apa manfaat dan pentingnya dalam mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Menurut saya, karena bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, menghasilkan sumber belajar, dan mengembangkan sistem belajar mengajar. Desain pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena
Karena dengan merancang desain pembelajaran, seorang guru memiliki peran vital dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekian materi UTS yang sudah saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian.